Oke, halo sahabat. Perkenalkan, nama saya Egidi Vigo Andika Pratama dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan merangkum sebuah materi dari jurnal yang saya dapatkan. Nah, di jurnal ini saya rangkum ke dalam bentuk PowerPoint. Dan nama jurnalnya adalah Sistem Informasi Pengelolaan Perjalanan Dinas. Nah, jika membahas tentang sistem informasi, apa sih itu sistem informasi? Nah, menurut saya, sistem informasi dibedakan menjadi dua kata, yaitu sistem dan informasi. Nah, sistem di sini berarti sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, sistem ini memiliki fungsi yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah pendapat menurut Sutabri pada tahun 2012. Nah, sedangkan informasi. Apa sih itu informasi? Informasi merupakan data yang diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Itu juga merupakan pendapat dari Sutabri pada tahun 2012. Oke, next. Jadi, apa sih itu sistem informasi? Nah, sistem informasi secara umum merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan dan mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Oke. Nah, jadi sistem informasi pengelolaan perjalanan dinas itu sebenarnya apa sih? Nah, ini yang pasti kalian tanya-tanyakan dari awal. Nah, simpel aja sih. Sistem informasi pengelolaan perjalanan dinas merupakan sistem informasi terpadu yang meliputi pembuatan surat tugas hingga membuat laporan perjalanan dinas. Nah, untuk metodologi penelitian, peneliti menggunakan 4 metode penelitian. Yang pertama ada studi pustaka, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, untuk metodologi penelitian yang pertama yaitu studi pustaka. Di sini peneliti melakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang terkait pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua, studi literatur. Nah, di sini studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian yang ketiga, namanya adalah observasi. Nah, di sini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan ikut serta dalam proses bisnis yang sedang dijalankan. Tepatnya pada kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo, untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Oke, yang terakhir adalah wawancara. Nah, pada metodologi penelitian ini atau tepatnya wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan atau yang terlibat dengan kegiatan bisnis di kantor. Ya, di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Sidoarjo. Metode pengembangan sistem. Nah, di sini saya menggunakan dua perwakilan metode pengembangan sistem. Yang pertama adalah requirement planning dan design workshop. Nah, requirement planning itu tidak lain adalah menggabungkan laporan hasil metode studi lapangan berupa sistem yang berjalan pada kantor dan menjadi spesifikasi yang terstruktur. Dan yang kedua adalah design workshop. Nah, design workshop ini membuat permodelan terhadap aplikasi baru yang dapat mewakili sistem yang berjalan di kantor pengawasan Bea Cukai ini. Nah, membahas tentang desain pasti ya rata-rata kalian sudah tahu. Semakin menarik desain atau interface dari sebuah software pasti akan semakin memudahkan pengguna untuk mengakses sebuah informasi. Terutama ini pada kantor Bea Cukai ini. Oke. Nah,
untuk membahas komponen penyusun. Di sini ada desain sistem. Nah, untuk desain sistem menggunakan use case diagram dan activity diagram entry atau SPT. Nah, use diagram sendiri mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem pengelolaan perjalanan dinas. Kemudian adalah activity diagram entry SPT yang menjelaskan urutan aktivitas yang dilakukan oleh kepala kantor dalam mengentry SPT. Nah, untuk berikut adalah gambar atau skema dari desain sistem. Untuk gambar A bisa kita lihat adalah use case diagram, dan yang B adalah activity diagram entry SPT. Nah, itu bisa kita lihat tuh yang A, dan yang B itu kita bisa lihat dari sistemnya dari kepala kantor. Dia akan memilih menu SPT, kemudian sistem akan menampilkan halaman menu SPT. Nah, setelah ditampilkan oleh halaman menu SPT, kepala kantor akan memilih menu entry SPT. Kemudian akan diteruskan lagi ke sistem untuk menampilkan form entry SPT. Setelah diteruskan ke sistem, kemudian kepala kantor akan mengisi form entry SPT dan mengklik submit, dan sukses. Data berhasil disimpan dengan aman. Oke, berikutnya adalah desain database. Nah, class diagram yang menggambarkan desain sistem yang akan membangun dalam database. Dapat digambarkan sebagai gambar berikut ya. Jadi untuk gambarnya ini kurang jelas, saya mohon maaf tidak bisa menampilkan yang HD karena di jurnal gambarnya juga kurang jelas. Oke, lanjut ke desain interface. Ini adalah desain interface. Apa sih itu desain interface? Ya, seperti yang tadi bilang tadi, kayak menampilkan menu login, menu beranda, dan lain-lain sebagainya seperti kalian menggunakan sosial media pada umumnya ya. Nah, di sini tampilan antar muka pengguna dibuat untuk memudahkan aktor dalam menggunakan sistem. Berikut ini rancangan sistem informasi pengelolaan perjalanan dinas. Ya, seperti yang saya bilang tadi, hampir mirip dengan sosial media pada umumnya ya. Di sini untuk halaman login terdapat username, password. Di situ kalian bisa masukkan username dan password sesuai kebutuhan. Dan biasanya di sana kalian akan register dulu ya, mendaftar dulu sebelum melakukan login, atau biasa disebut dengan logup atau sign up, atau lebih familiar disebut dengan register ya, register biasanya. Dan yang gambar kedua adalah perancangan interface menu entry SPT. Nah, di sini itu ada kolom-kolom, ada nomor SPT, ada pegawai, dan bla 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 bla. Di sana mungkin para pegawai akan melengkapinya dan menyimpannya sebagai data. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari proyek ini. Nah, menurut peneliti, hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah rancangan sistem yang dapat memberikan kemudahan pada kepala urusan tata usaha dan kepegawaian yang berwenang dalam mengolah data tersebut, mempermudah dalam proses pencarian dan penyimpanan data ke dalam format database, dan data yang sudah tersedia dapat diolah dengan baik. Nah, tentu dengan sistem informasi ini, entah itu arsip, dokumen penting, itu yang disimpan akan terjamin aman. Kenapa terjamin aman? Karena berbentuk sebuah software atau data, atau lebih bisa dibilang dengan soft copy ya, soft copy itu. Jadi kalian tidak perlu khawatir data itu hilang seperti robek lah atau entah kenapa lah itu, kalian tidak perlu khawatir itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri apa ya? Saya tidak menemukan kekurangan sih, tapi satu kekurangan yang sangat jelas terlihat adalah yang pertama, mungkin dari faktor pengguna ya. Karena di zaman sekarang kan masih banyak juga tuh orang-orang, atau terutama orang-orang lansia yang masih gaptek atau gagap teknologi. Apa sih itu gagap teknologi? Gagap teknologi adalah kondisi kita tidak memahami atau kurang memahami struktur sistem informasi di era digital ini. Nah, mungkin itu merupakan sebuah hambatan besar bagi orang-orang yang belum memahami konsep tersebut.